Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus penumpang jurusan Madura Jakarta yang diduga juga mengangkut rokok ilegal ludes terbakar di Bangkalan. Polisi bubarkan konvoi bermotor para pemuda yang mengganggu Jalan Pantura Lamongan. Pedagang hewan kurban di Surabaya merias domba dengan pakaian unik saat akan dibawa pulang pembelinya. Puluhan pemuda yang berkonvoi menggunakan motor dan mengganggu jalur Pantura Lamongan dibubarkan polisi. Saat dihadang petugas, kawanan pemuda ini kabur hingga dikejar polisi. Puluhan pemuda yang hendak melakukan konvoi menuju Polres Lamongan ini kocar-kacir saat diadang petugas di Jalan Poros Nasional Pantura Lamongan. Pemuda yang menggunakan motor dibubarkan petugas karena melanggar lalu lintas, seperti tidak memakai helm dan menutup Jalan Nasional Pantura sehingga mengakibatkan kemacetan. Konvoi puluhan pemuda hendak ke Polres Lamongan ini, mereka menuntut agar petugas memberikan hukuman yang berat kepada tersangka yang telah menganiaya temannya hingga tewas. Sejumlah pemuda yang ditangkap digiring ke kantor polisi untuk dilakukan pendataan. Jadi kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan pengamanan, kegiatan patroli. Tadi digabungkan dari sekelompok anak muda yang melakukan arak-arakan konvoi dengan tentunya ini mengganggu arus lalu lintas. Kemudian kita laksanakan penyekatan hari ini dan melaksanakan penertiban. Ada beberapa motor yang plat nomornya ditutup, kemudian ada kenal-kenal kita amankan, termasuk ada tadi kelompok orang yang berhasil kita amankan, kita bawa ke Polres, kemudian nanti kan kita data, kita bina, dan akan kita kembalikan ke rumah masing-masing. Demikian. Polres Lamongan tidak segan menindak tegas terhadap segala bentuk aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Menjelang Idul Adha, berbagai cara unik dilakukan penjual hewan kurban untuk menarik perhatian pembeli. Seperti yang dilakukan pemilik lapak hewan kurban di kawasan Medokan, Semampir, Surabaya. Ia merias domba kurban yang akan dibawa pulang pembelinya dengan aksesoris menarik, serta memberi edukasi manfaat berkurban kepada anak-anak. Tidak hanya kambing, pemilik lapak hewan kurban di Jalan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya juga menjual domba jenis Texel yang berbulu lebat dan gemuk. Domba-domba menggemaskan ini semakin lucu setelah pemilik meriasnya dengan beragam aksesoris unik, seperti diberi pakaian sporty lengkap dengan kacamata. Pembeli juga semakin dimanjakan dengan layanan yang diberikan penjual. Domba-domba yang telah dibeli langsung dimandikan dan diberi pakaian serta aksesoris. Selain menarik pembeli, penjual juga mengedukasi anak-anak agar tidak takut berkurban. Unik aja karena biasanya kan cuma kambing, ini dombanya juga lucu-lucu. Ya, lihat di Instagram. Kenapa milih beli domba di sini? Karena unik aja, karena kita nggak pernah tahu yang model kayak domba apa gitu. Jadi biar kita itu menarik minat anak-anak kecil, anak-anak Gen Alpha, biar mereka itu belajar gimana caranya kurban itu untuk apa, tujuannya buat apa. Nah, biar menarik mereka, kita butuh sesuatu yang unik, yang lucu, yang sesuai dengan keinginan mereka. Selain aksesoris, pembeli juga mendapatkan makanan sehat untuk domba, lalu hadiah boneka, sertifikat kurban, hingga pengiriman gratis. Di lapak ini, hewan kurban jenis Texel juga dijual dengan harga 2,7 juta rupiah. Sedangkan kambing dijual dari harga 1,9 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan.
Jelang Hari Raya Idul Adha, produsen arang kayu di Kabupaten Pamekasan menuai berkah. Pasalnya, setiap mendekati Hari Raya Kurban seperti saat ini, permintaan arang meningkat hingga 2 kali lipat. Setiap menjelang Idul Adha, Muslim, salah satu pembuat arang di Pamekasan ini, selalu kebanjiran order karena permintaan arang selalu meningkat. Biasanya masyarakat membeli arang kayu untuk digunakan memasak sate daging kurban yang didapat saat Hari Raya Idul Adha nanti. Arang yang paling banyak dicari pembeli dari kayu jati dan akasia. Kedua jenis kayu ini jika dijadikan arang diyakini awet dan menghasilkan bara yang lebih panas daripada kayu lainnya. Kalau ada hajatan, ada acara gitu, saya sering beli ke sini. Kenapa kok beli di sini? Soalnya arangnya itu kualitasnya sangat bagus. Terus tidak gimana ya? Kalau beli di luar itu biasanya banyak yang komen ini apa seperti apinya itu seperti ATLT kata orang sini. Gitu. Kalau di sini alhamdulillah tidak. Mungkin karena dari kayunya mungkin bagus gitu. Produksi arang kayu saat mendekati Hari Raya Kurban seperti saat ini meningkat. Dari hari biasanya setengah kuintal, kini menjadi 1 kuintal per harinya. Sehingga omset yang didapat mencapai jutaan rupiah. Sekitar 20 tahunan. Untuk kayu yang dipilih itu biasanya kayu apa, Pak? Kayu yang dipilih itu seperti pohon jati, akasia, terus pohon mangga. Jika mendekati Hari Raya Idul Adha ini banyak yang beli ya? Iya, terutama iya dekat-dekat Hari Raya seperti itu. Pembelinya itu lebih banyak ketimbang hari biasa. Kalau hari biasa biasanya berapa? Sampai 2 bungkus atau sampai 5 seperti itu. Satu plastik arang kayu dijual Rp10.000. Permintaan arang kayu akan terus meningkat hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan.